pengembangan diri itu apa gitu. Oh ya kayaknya mau sekolah lagi deh untuk kembangin diri, karena pengetahuan yang saya dapat tuh udah kayak expired karena udah 5 tahun atau 6 tahun keluar dari kampus gitu kan. Iya, dan industri apa namanya, industri media jurnalistik itu berkembangnya cepat sekali kan. Kemudian saya berpikir untuk belajar jurnalistik lebih jauh, yang negara yang paling memungkinkan adalah Amerika dan Inggris. Kemudian saya putuskan ke Inggris, jadi saya cari tahu beasiswa apa yang kemudian bisa mengantarkan saya ke Inggris. Ada 2 waktu itu, LPDP sama Chevening. Oke. Berarti kalau menulis motivasi ke LPDP, unsur nasionalisme harus ada. Harus ada. Terus apa namanya, unsur untuk berkontribusi terhadap negara juga ada setelah itu. Jadi kalau Fulbright nih ya, kita dapat beasiswa Fulbright tuh belum tentu kita bakal ke Amerika. Karena ada prosesnya lagi setelah itu. Apa tuh? Proses selanjutnya adalah mencari universitas yang mau menampung kita. Dengan IPK kita itu ya. Dengan profil yang kita punya gitu. Jadi artinya kalau proses di Fulbright itu majukan beasiswa dapat Fulbright. Iya, kita udah dapat Fulbright nih. Tapi kampusnya belum tentu. Iya, belum tentu. Karena itu tuh nanti ada proses lagi. Oh, kita harus melamar berarti ke satu apa? Memang proses melamar itu tuh dibantu oleh Aminef, apa namanya, lembaga beasiswanya gitu. Memang dia bantuin kita untuk melamar ke situ gitu loh. Jadi ada beberapa orang juga yang teman-teman yang misalnya dia udah dapat beasiswa Fulbright-nya, tapi dia nggak jadi ke Amerika karena nggak ada universitas yang mau menampung mereka. Bisa aja gitu. Itu permasalahannya apa? Permasalahannya itu tadi. Jadi ada persyaratan Fulbright, ada persyaratan universitas. Dia tidak masuk persyaratan universitasnya gitu loh. Berarti biasanya ganjalannya apa di universitas? Ganjalannya tuh tergantung. Kalau misalnya PhD ya lebih ke keilmuannya lah. Keilmuannya kadang-kadang kan di PhD tuh misalnya untuk masuk tuh kita perlu wawancara dan lain-lain. Mungkin mereka nggak serk di situnya gitu misalnya. Itu atau memang atau ada juga teman-teman yang akhirnya nggak berangkat ke Amerika karena mereka target universitasnya terlalu tinggi misalnya. Sementara dianya enggak. Enggak, beasiswa Fulbright-nya juga nggak nyampe ke situ biayanya gitu. Karena ada kalau plafonnya ada plafonnya. Di situ. Tapi dia bisa ke negara lain. Enggak, karena Fulbright kan cuma ke Amerika doang. Oh, jadi batal berarti. Batal. Oh. Jadi kalau untuk Fulbright misalnya, meskipun kita dapat beasiswa Fulbright, belum tentu juga kemudian setelah kita dapat kita bisa berangkat ke Amerika. Gitu. Oh, berarti kalau tidak dapat universitas berarti batal dong? Iya, batal. Waduh. Dan biasanya juga kenapa kemudian ada yang batal berangkat itu tuh macam-macam alasannya. Misalnya memang mungkin ada masalah keluarga ya, pada akhirnya mereka nggak bisa ke sana gitu. Plafon gitu ya. Plafonnya nggak ada nyampe, yang plafonnya nggak nyampe gitu. Dia mau aimingnya adalah dia mau kuliah di universitas yang Ivy League gitu loh. Sementara kan plafonnya beasiswa Fulbright itu tuh nggak akan sampai ke sana gitu. Jadi kalaupun dia mengharapkan misalnya ada beasiswa tambahan dari universitas, itu nggak memungkinkan misalnya, akhirnya dia batal ke situ dan dia nggak mau. Biasanya kalau kasusnya semacam itu, biasanya Fulbright akan menawarkan IIE ya, yang mengurus beasiswa Fulbright itu, dia akan menawarkan universitas tapi memang kelas bawah, agak tier bawah lah gitu loh, ke si Fulbright-nya. Mereka bisa punya pilihan apakah mereka akan ambil yang ditawarkan itu atau mereka mundur gitu. Gitu. Atau memang dia mereka memang nggak bisa memenuhi persyaratan dari kampus. Berarti dari awal kita udah harus tahu nih ya bahwa universitas ini ya selain urusan informasi si lembaganya ya. Betul. Kayak misalnya di LPDP itu kan harus masuk 200 universitas ranking dunia kan, kayak gitu, dari apa sih, Empire, kemudian juga beberapa inilah gitu kan. Kalau di Fulbright sendiri gimana? Kalau di Fulbright tuh gini, karena dia universitas yang 200-an itu biasanya biaya kuliahnya juga mahal. Mahal sekali kadang-kadang. Sementara Fulbright itu tuh dia punya plafon yang kadang-kadang tuh nggak bisa tuh. Nggak nyampe ya. Dengan beasiswa Fulbright itu tuh nggak mungkin tuh bisa kayak kuliah di Harvard tuh nggak mungkin gitu. Tapi kuliah di IMF. Tapi mungkin nggak kalau misalnya dia
saya dapatlah beasiswa Fulbright gitu ya. Kemudian tapi maunya Harvard. Kan ada selisih biaya tuh. Bayarin sendiri boleh nggak? Boleh. Oh, Boleh, berarti karena salah satunya batal itu karena ketidakcocokan biaya hidup. Nggak cocok itu bagian itu. Tapi kalau itu kan terlalu mahal kali, Pak. Living cost-nya mahal. Iya betul. Makanya kemudian itu kan berarti masalahnya adalah ketidakcocokan antara standar hidup dengan biaya yang tersedia gitu loh maksudnya. Ya gitu ya? Iya, bisa juga kayak gitu. Jadi misalnya kalau memang mau tetap diambil gitu, tetap mau ke Harvard ya udah dapat ambil Fulbright-nya, buat duit yang dapat dari Fulbright kemudian ditambahin sendiri gitu loh. Kalau tambahinnya dengan cari beasiswa lagi mau? Bisa. Oh boleh. Oh, Tapi boleh. memang atas konsultasi dengan Fulbright ya. Aminet. Gitu. Oh. Karena memang ada beberapa teman tuh yang kemudian dia dapat 2 beasiswa. Jadi kayak dia dapat dari misalnya dia di NYU misalnya. NYU termasuk yang tinggi juga. Jadi dia dapat dari beasiswa Fulbright-nya, kemudian sisanya itu tuh ditambahkan dengan beasiswa dari kampusnya. Oh. Dan tapi untuk mendapatkan beasiswa dari kampusnya itu tuh agak kompetitif juga. Jadi perlu perjuangan lagi juga gitu. Dan nggak mungkin di waktu yang bersamaan ya dapat beasiswanya ya Proses pasti ya. berapa lama sih? Sampai kemudian Kalau yang Fulbright-nya, gitu. kalau yang Fulbright itu dari Preparation-nya tuh dari- jadi setahun sampai kita dapat beasiswanya, habis itu setahun lagi sampai kita berangkat. Wah. Oh, 2 tahun. Sekitar 1,5 tahun lah prosesnya. 1 tahun, 1,5 tahun dari mulai daftar sampai kemudian berangkat itu. Iya. Lama juga ya. Lama juga ya. Tapi memang sepadan. Dia akan belajar di kampus-kampus yang baik. Makanya Iya, benar. makanya tergantung lagi. Kalau kemudian mau mengincar universitas yang tier tinggi gitu, yang Ivy League segala macam kayak Harvard, MIT, Columbia dan lain-lain, beasiswa yang bisa mengcover itu adalah LPDP. Tapi kalau mau pakai itu, kalau mau ke sana pakai Fulbright itu agak kecil kemungkinannya karena plafonnya nggak sampai. Ya, tapi tadi baliknya nilai tambahnya ya. Iya, Ya, nilai ada tambahnya ini lagi. Kapital sosial tadi. Tapi proses dari kita apply ke ikut seleksi itu berapa lama di LPDP itu ya? Kalau di LPDP, nah ini kalau LPDP ini agak berbeda nih, karena kan LPDP itu semenjak saya pertama kali dapat beasiswa sampai sekarang itu tuh peraturannya udah berbeda. Jadi mungkin saya nggak bisa kayak ngasih tahu sekarang tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau dulu itu, kalau sekarang kan kalau nggak salah dalam dia perlu nunggu saya nggak tahu juga sih, dia perlu nunggu 2 tahun sebelum dia berangkat gitu, kalau nggak salah ya. Oh gitu. Tapi kalau dulu itu karena kan saya dapat beasiswa LPDP-nya tuh 2013 itu pokoknya yang udah Awal lah. awal-awal lah. Kalau di LPDP itu ada istilahnya tuh batch namanya PK namanya. Batch PK saya itu tuh PK 11. Sekarang itu tuh udah di 200-an ya. Waduh. Tuh. Sekarang tuh udah 7.000. Jadi ininya 7.000 juga orang 7.000 orang. LPDP. Setahun. Oh enggak, hampir. Per tahun. Per batch apa per? saya nggak tahu juga sih persisnya. Nah. Kalau dulu tuh masih sedikit yang tahu. Nggak, 7 ribu itu dari mana? Dari Google. Enggak, maksud saya 7.000 itu kalau setahun berarti kan kalau ini sudah 200 Berarti setahun berarti ngirim sudah berapa? 140.000 orang yang Banyak pergi, ya, betul. iya kan? Berarti kan pergi ke ini kan kontribusi bagus nih. Dan LPDP itu bagus karena dia punya banyak jalur untuk dapetin LPDP itu. Jadi di awal-awal tuh berapa sekarang? 2023 itu 7.000 orang. Jadi tuh dulu tuh di LPDP itu di awal-awal itu tuh LPDP itu tuh yang bisa masuk LPDP itu adalah orang-orang yang juga punya privilege gitu loh. Karena itu kan ya untuk bayar IELTS kan bayar lagi kan. Kalau nggak punya duit gimana? Terus habis itu tes IELTS kan nggak cuma kebanyakannya di kota-kota besar. Terus yang di kota kecil gimana? Gitu. Nah, tapi kemudian si LPDP ini dia punya banyak jalur nih. Jadi ada kayak jalur beasiswa Indonesia Timur. Jadi memungkinkan teman-teman dari Indonesia Timur buat apply. Ada yang afirmasi. Afirmasi itu jalur macam-macam tuh. Tapi jalur-jalur itu kategorisasi persyaratannya berbeda tuh ya? Beda-beda. Jadi oke. pastinya akan disesuaikan. Dia menyesuaikan dengan karakteristik. Ada BUMN katanya ya. Ya. Ada yang PNS, jalur PNS, ada Jalur yang PNS. Santri juga ada ya, Teh ya? kalau nggak Buat salah ada. pesantren, Ya. masalahnya. Kemudian yang teman-teman yang di daerah terpencil gitu juga ada. Nah, lu kan bukan daerah terpencil, lu bukan santri, bukan PNS, lu secara nggak susah nyariin jalurnya. Ya,
Lu Ibarat jalur apa? jalurnya aja udah di tengah-tengah susah itu. Tapi ada reguler. Ada reguler. Ada reguler. Kalau yang- PDP itu gampang, Pak. Cikini gondang dia. Iya benar. Kantornya di situ. Kalau dulu saya jalurnya reguler. Karena dulu pas di saya itu tuh jalur yang tersedia tuh cuma jalur reguler. Ada afirmasi tapi sedikit sekali. Tapi semakin kesini semakin banyak. Semakin kesini semakin ada pemerataan gitu. Jadi dulu tuh yang kebanyakan dapat tuh anak Jakarta, yang orangnya juga well off gitu, dari keluarga yang inilah oke. Tapi kalau sekarang tuh udah banyak Udah tuh merata, dari merata, dan kemudian bagusnya juga adalah mereka kayak bikin persyaratannya juga disesuaikan. Misalnya teman-teman di Indonesia Timur kan mereka nggak bisa punya akses untuk misalnya tes IELTS gitu misalnya. Dikasih apa namanya fasilitas untuk IELTS dan untuk mempersiapkan IELTS gitu, dikasih les gitu. Kemudian persyaratannya mungkin agak lebih rendah daripada teman-teman yang apply lewat jalur reguler gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita dapat beasiswa itu ada perjanjian-perjanjian nggak? Misalkan Pasti. setelah lulus 5 tahun atau 3 tahun harus mengabdi ke Iya, Indonesia kayak kemarin dulu. kan jadi rame tuh ketika ada beberapa kawan-kawan ordi, kemudian akhirnya nggak mau pulang, gitu kan. Kemudian akhirnya negara agak ya sedikit inilah ngambek lah gitu kan, nih kok gua udah kasih beasiswa lu pada kagak balik gitu. Benar-benar. Kalau saya sebagai penerima LPDP, saya kemudian akan menyarankan teman-teman yang kemudian dapat beasiswa LPDP ke luar negeri itu ya balik dulu lah ke Indonesia. Setidaknya 2 tahun aja. Kayak memenuhi persyaratan yang kemudian diberikan LPDP dan kemudian kayak untuk ngasih kontribusi juga ke Kontribusi itu masyarakat. gitu ya, 2 tahun gitu. Makanya motivation letter itu harusnya jangan dimakna sebagai janji saja. Formalitas Tapi gitu harus ya. jangan Tapi formalitas harus saja, di- tapi ditepati gitu Betul, loh. betul. Iya benar. Nggak Iya boleh, kan? nggak boleh Tom kayak gitu Tom. Makanya kebanyakan beasiswa yang dari negara, entah itu LPDP, Fulbright, Chevening dan lain-lain itu mengharuskan penerimanya untuk balik lagi ke negara asalnya. Tapi mereka ini nggak sih compare nggak sih misalkan si A gitu ya dengan motivation letternya kontribusinya ke negara ABCD, dia tracking nggak pasca alumni? Mereka sih ada sistem tracking alumninya, tapi saya nggak tahu lah ya impactnya seberapa banyak, saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat kan memang banyak teman-teman yang sekarang dapat beasiswa ke luar negeri datang ke Indonesia kemudian melakukan perubahan, adalah sejumlah teman-teman yang seperti itu. Menurut saya impactnya ada lah. Sebenarnya kalau dia setahun bisa 7.000 orang, ya kan, 7.000 orang pinter berkontribusi ke Indonesia, maju mestinya kan? Ya maju, tapi dibanding berapa? Iya benar. Kan kalau LPDP udah berapa tahun? Kalau udah 200 angkatan, berarti kan 140.000. Dibandingkan dengan penduduk Indonesia berapa, coy? Iya betul juga sih. Dan dari yang 7.000 itu kan banyak juga yang pada akhirnya nggak berkarir di Indonesia dan balik ke Indonesia juga. Iya, Apalagi iya. tahun-tahun awal ya, itu tuh banyak yang balik ke Indonesia. Oh, iya. Balik mungkin Apa Kak. sih yang kemudian pada akhirnya mereka ya ini mohon maaf gitu ya, tiba-tiba ada godaan nggak sih itu culture shock kan Kalau ya pastinya kita tahu sendiri lah, yang maksudnya kemudian aja jadi tinggal Ini balik siapa Indonesia. sih yang kemudian kayak oh ya kayaknya tinggal di Inggris kayaknya lebih enak daripada di Indonesia, pasti ada kepikiran semacam itu gitu. Atau ada juga yang kemudian berpikiran bahwa balik pun dia ke Indonesia kontribusi yang mereka bisa kasih juga nggak terlalu banyak gitu loh. Dibandingkan dia berkarya di situ gitu loh. Berkarya berhubungan dengan lapangan pekerjaan kali ya. Bisa juga karena itu gitu loh. Karena misalnya kalau dia risetnya tentang nanoteknologi lah misalnya gitu. Nggak mungkin di Indonesia Di dikit banget Indonesia gitu ya. mungkin belum nyampe Iya. gitu loh, belum ke sana. Baru gitu sampai loh. permen di Indonesia. Iya. Heeh. Belum nano-nano. Baru sampai permen. Makanya, jadi ya nggak mungkin juga mereka datang ke Indonesia iya, sementara iya. mereka bisa menambah ilmunya di situ sebelum balik gitu. Nano masih ada Lagi nggak? lu ngomongnya. iya Gitu. karena memang tadi ada beberapa temanku juga yang dia dapat LPDP ke Jerman gitu geothermal, tapi memang ternyata nggak nyampe gitu ketika kemudian di Indonesia ternyata banyak ilmu yang nggak teraplikasikan. Iya, Sehingga kemudian akhirnya dia balik ke Indonesia. Tapi setidaknya balik dulu lah ke Indonesia, lihat apa yang bisa kita lakukan buat Indonesia dulu sebelum kita balik lagi ke sana gitu untuk nyari. Biasanya kan yang kita lain. melakukan penelitian tuh kan kalau S2 gitu ya. Itu lapor juga penelitian itu ke LPDP gitu karena kita adalah penerima beasiswa. LPDP itu bagusnya adalah karena dia tuh punya pendanaan untuk penelitian. Oh, ada Jadi ya? dia akan ngasih tambahan dana penelitian untuk setiap yang dapat beasiswa master atau beasiswa PhD-nya.
Jadi otomatis kita harus melaporkan riset kita ke mereka juga. Itu nantinya. apply ulang berarti ya? Enggak, itu udah otomatis include di dalam situ kalau PDP. Oh. Kalau beasiswa yang lain mungkin enggak ya, kalau Fulbright enggak. Oh. Pasti. Tapi kalau Fulbright kan karena di Amerika tuh biasanya di universitas itu tuh ketika kita udah disertasi ada dana riset yang dari kampusnya langsung. Oh. Kampus yang menyediakan. Kampus berarti. yang menyediakan. Dana riset itu otomatis kemudian diberikan ke mahasiswa S3 gitu biasanya. Dan kadang-kadang riset kita itu misalnya kalau si Fulbright misalnya setelah kita selesai S3 gitu kadang-kadang kita dikasih panggung juga untuk menyampaikan hasil riset kita gitu. Oh gitu disosialisasi. Bisa juga ya? ada itu juga. Ada ruang untuk Ada itu. ruang untuk alumni untuk menyampaikan apa yang mereka kerjakan di situ gitu. Tapi kalau begitu kan berarti sebenarnya mahasiswa Indonesia yang kemudian sekolah keluar itu kan kalau dari sisi keilmuan pasti mumpuni kan. Iya, Karena mumpuni gitu kan. dia udah tersaring memang. Iya, Betul, pertama betul. kan proses penyaringannya kan tidak mudah. Kemudian pasti risetnya juga tidak mudah lah sekolahnya itu. Kemudian ketika balik ke sini masalahnya itu tadi kenapa yang dia bertahan di luar negeri mungkin dia tidak melihat peluang di sini. Betul. Nah, artinya kan kalau tidak ada peluang di sini kemudian kemana dia penyalurannya? Kan mungkin dulu itu saya ingat ada zaman dulu lah, ada beasiswa Habibie itu dulu tuh. Oh iya. Bibi. Ya kan dulu pernah dibikin tuh kalau yang ke sekolah terus balik itu jadi langsung pegawai, langsung ke lembaga. Sekarang kalau itu nggak ada ya? Kalau kayak Salurkan LPDP gitu nggak ada lah. penyaluran itu. Nggak ada penyaluran. Tapi gini makanya beasiswa itu tuh kita harus bisa memanfaatkan jaringan kita itu. Jaringan kita itu yang kemudian menentukan seberapa jauh nanti kita melangkah setelah kita selesaikan kuliah kita gitu. Makanya niat di awal kan niat. Oh. Kalau niatnya ingin healing ke luar negeri, healing aja. Healing betul ya. Ya, nah itu juga benar. Balik juga healing lagi. Ketika pada akhirnya niatnya di awal adalah saya mau kuliah untuk untuk healing, untuk bisa jalan-jalan ya pulangnya juga pada akhirnya juga nggak ada kontribusi juga. Bingung juga mau ngapain gitu. Tadi adalah beasiswa by research gitu kan. Itu kan pasti juga maksudnya gini, apakah riset yang dilakukan oleh teman-teman peraih beasiswa itu juga berkaitan dengan keindonesiaannya dia? Maksudnya kayak gue dapat beasiswa Fulbright atau LPDP nih, risetnya harus di Indonesia juga nggak deh? Ataukah emang tema-tema lainnya? Kebanyakannya risetnya yang akan diarahkan memang riset tentang Indonesia juga. Apalagi LPDP ya, pasti pengarahnya lebih sedikit. Apalagi jurnalistik berarti media-media di Indonesia. Kalau di Fulbright pun kayak gitu. Fulbright tuh mereka kan itu tadi mereka mau lihat pertukaran budaya itu kan, diplomasi itu kan. Jadi mereka pengen tahu juga bagaimana sih sistem jurnalistik di Indonesia kemudian di-compare dengan sistem jurnalistik di Amerika gitu. Misalnya kayak Pasti gitu. ada pamrihnya lah. Pemberi beasiswa pasti ada pamrihnya. Betul. Dan pamrih itu kan harus kita pahami gitu. Pasti pamrihnya walaupun memang tidak transaksional tapi kan pasti mereka ada ingin tahu gitu kan. Ya minimal ada harapan lah dari lembaga nih ya, Iya, dihadapinnya kan. Benar. Nah makanya kalau kemudian misalnya LPDP kemudian mengharuskan lulusannya untuk pulang ke Indonesia, ya pahami itu sebagai kewajiban kita gitu loh, karena mereka udah mengasih kita beasiswa loh gitu loh. Tapi ada nggak sih gugatan misalnya? Misalkan udah lulus tapi nggak 2 tahun nggak balik gitu kan? Kalau LPDP ada, sekarang makin tracingnya makin ketat. Ada Pak, suruh Kalau balikin. Itu wajar menurut saya. Iya. Wajar. Itu LPDP itu diambil dari dana negara, dana pajak. Jadi yuk kalau bayar pajak itu bagian menyumbang LPDP. Berarti berhak kalau kita marah-marah. Gitu ya. Kalian ini ya. Saya agak beban. Iya. Nggak balik. Kebangetan memang. Makanya justru ketika saya dapat beasiswa LPDP waktu itu tuh saya ada bebannya tuh 2 kali lipat karena bebannya adalah saya bayar pajak. benar. Karena itu duit dari Iya, dari anggaran ya. gitu loh kan. Jadi kalau kemudian saya nggak perform kuliahnya, kemudian saya nggak balik dan kemudian nggak berkontribusi ke Ada rasa Indonesia, malu terhadap Ada semacam 240 itu. juta rakyat ini. Wes, luar Lebih. 278 sekarang. Artinya memang mencari beasiswa itu satu tadi niat dulu Pak. Iya niatnya yang benar gitu kan. Tidak hanya pelarian. Healing jangan. Ini tuh seperti kata Ki Hajar Dewantara,
Apa tuh? Oh, pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sangat mulia banget. mulia. Iya. Kedua, apa tadi itu? Pahami tujuan nih kan. Satu tujuannya, niat tadi tujuan, kemudian mapping dulu lah. Mapping penting, Kampusnya Bang. mana, beasiswanya yang apa. mana, gitu kan. Kemudian persiapkan karena ini adalah tujuan yang belum global ya, Mbak. Kan kita nih luar negeri. Pahami. Think global X lokal, Pak. Ya kan? Kalau belajar kisah-kisah Laskar Pelangi itu Iya, kayak inspiratif banget. Iya, sih iya, kan, benar, Pak, benar. Gimana caranya orang lokal ini bisa mengglobal. Makanya kalau lokal global itu gini, negara ini didirikan oleh orang yang sebagian kuliah di dalam dan Iya. sebagian Iya, betul, kuliah betul. di luar. Betul, Itu betul. perpaduan itu. Betul. Dan ini bisa jadi merdeka. Jadi kalau sekarang kita ngebangun orang yang oleh orang-orang yang kuliah di luar dan di lokal, barangkali negara ini akan jadi lebih gitu. Makanya pulang itu jangan dianggap sebagai beban, Iya. tapi itu sebagai kontribusi. Kontribusi, Pak. Pulang setidaknya kalau setidaknya tuh kita bisa ngasih tahu apa yang kita pelajari di luar Ya, itu gitu. serendah-rendah iman lah Ya, itu. ya, serendah-rendahnya Serendah-rendah itu bisa iman kita lah. lakukan gitu. Kalau Teh Fitria ini kan dulunya SMA gitu. SMA 2 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tempat para kaum intelektual. Oh iya bener. Tan Malaka ya kan. Hatta. Hatta SMA 1. Oh beda ya. Kan? Syahrir. Syahrir ya kan di situ kan. Gitu kan. Tapi menarik ya, bicara beasiswa ternyata proses itu tidak gampang Tidak untuk gampang. mendapatkan dan butuh apa ya? Butuh menikmati proses tahap demi Betul, tahapnya ya. Karena menunggunya lama. Makanya Men- keinginan saja nggak cukup. Hmm. Tapi konsistensi. Iya, benar. Konsistensi. Makanya kalau setiap kali ada orang yang bilang nanya ke saya, tipsnya apa buat dapat beasiswa? Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Iya. Persistensi penting. Konsistensi penting. Jadi tadi Persisten ya. niat, Konsisten. mapping yang benar, bahasa Inggrisnya diperbaiki lah gitu. Diperkuat, Pak. Lagi diperkuat. Karena kan tadi nggak murah juga gitu tes IELTS itu. Betul. Saya juga udah 5 kali tes boncos ternyata. Tapi yang repot, yang kita belum bicara adalah bagaimana sebenarnya ketika kita belajar di sana. Iya, itu Hmm. di episode Episode selanjutnya gitu kan. Betul. Itu tidak gampang loh ketika sudah dapat. Iya, Jangan-jangan kita sok. betul. Yang nyari nasi nggak ada. Betul. Ya kan? Nyari ketoprak nggak ada. Bener. Ah itu sok. Dia nyari Nasi tahu goreng. gejot nggak ada. Tahu petis, Pak. Tahu petis nggak ada. Tebu juga nggak ada. Iya. Nah, yang penting tuh jangan sampai udah lolos beasiswanya tapi nggak lolos di Nah, universitasnya. itu dia. Itu jangan Jangan sampai. sampai gitu. Jadi dipersiapin betul ya. Tadi prosesnya juga nggak instan ya. Betul. Betul-betul dipahami betul oleh teman-teman gitu ya. Bagaimana kemudian prosesnya dari proses awal claimant gitu kan. Kemudian juga kampusnya seperti apa, beasiswa seperti apa gitu sampai kemudian nanti waktu kapan masuknya itu juga harus dipertimbangkan betul-betul. Yang tadi penting adalah konsistensi gitu. Jangan menyerah lah karena ya kalau rezeki nggak kemana lah pasti kan gitu. Kalau berusaha rezeki nggak Tapi kalau sudah ke luar negeri, tersesat pun seperti Columbus menemukan benua Amerika. Iya. Gitu loh. gitu. Dan mencari rempah-rempah. Jualan tahu petis tadi. Oke gitu teman-teman. Episode hari ini tentang bagaimana tips dan trik mencari beasiswa dari pengalaman Teh Fitri Andayani gitu ya, peraih beasiswa LPDP dan juga Fulbright. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi lah bagi teman-teman yang sedang ingin mencari beasiswa gitu ya. Dan ini juga jadi peta jalan kita juga bahwa ya beasiswa itu jumlahnya banyak gitu ya. Kemudian juga bagaimana kemudian kita tetap konsisten lah untuk terus berusaha, tidak terus menyerah gitu kan. Bahwa proses ini yang kemudian tadi katakan Hikmat, proses yang kita nikmatin loh ketika mendapatkan beasiswa dan kita kemudian kuliah di sana, berhasil pulang, itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Oke, gitu saja di episode kali ini tentang beasiswa dengan Teh Fitri Andayani. Saya Nugroho Adinegoro dan Saya Kesoyo. Kang Hikmat Kurnia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Oh iya bener, lupa gua. Lupa yang bikin. Gua baru lagi gini. Oh iya.